Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Sanjono, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 3 Kratinan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan diseminasi budaya positif untuk 21.4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joni Cahyono, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga Bapak Joni, pada hari ini Bapak Joni Sarjana Pendidikan, lengkapnya Bapak Joni Cahyono Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 3 Kratinan, pada hari ini akan mengadakan diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Kratinan. Dalam hal ini Pak Joni adalah sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-9 Grobogan. Maka kami mohon Bapak Ibu Guru semua untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Joni Cahyono Sarjana Pendidikan, yang dalam hal ini pada pagi hari ini ya Bapak Joni Cahyono itu akan memberikan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Kratinan. Maka saya persilakan kepada Bapak Joni Cahyono Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan diseminasi budaya positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Mifta tadi menyampaikan sambutan untuk kami, dan saya sampaikan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat yang bersedia menyediakan waktunya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sibuk, tapi menyediakan waktu untuk saya melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita atau diseminasi budaya positif. Ini adalah bagian dari tugas kami selaku calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Grobogan. Izin sekali lagi nanti Bapak Ibu kami menyampaikan sedikit gambaran tentang apa itu budaya positif dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan maksud saya tidak dalam rangka untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu ya. Ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan yang sesuai dengan judul nanti. Diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kami dalam menjalankan tugas selama di calon guru penggerak didampingi oleh pengajar pelatih dari SMP Negeri 1 Gabus, namanya Bapak Zainal Arifin, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator dari Banyumas, namanya Bapak Jahid, Sarjana Pendidikan. Oke Bapak Ibu, barangkali sebelum sampai ke
Jadi di situ ada 6 materi yang nanti akan kami sampaikan insya Allah. Yang mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya arti dari budaya itu sendiri. Mungkin ada yang mau membantu saya mungkin. Apa sih artinya budaya itu? Mungkin ada yang mau membantu saya. Silakan. Siapa ya? Siapa yang mau membantu? Oke, fokus atur. Silakan bisa berdiri bos. Terima kasih waktunya untuk menyampaikan tentang budaya, arti itu budaya. Di sini setahu saya ya Pak Julia, budaya itu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh warga setempat, atau mungkin kalau di sini ya budaya, misalnya dalam pendidikan ya budaya dalam pendidikan, tapi nanti bisa juga diterapkan, dibiasakan kepada peserta didik. Terima kasih, itu setahu saya Pak Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Ya kita berikan dulu Bapak Ibu. Iya, itu adalah budaya. Materinya yang saya menangkapnya yang disampaikan Bu Gustini tadi adalah kebiasaan gitu. Mungkin ada yang lain mungkin, monggo. Oke, monggo Bu Umi gitu. Terima kasih Mbak. Saya tadi sedikit browsing. Oke. Budaya positif yaitu memberi stimulan respon kepada peserta didik untuk mengembalikan atau memunculkan mengembalikan paradigma lama, memunculkan paradigma baru untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih berikan Oke, jadi itu budaya menurut Bu Umi dan Bu Gustini. Oke. Budaya adalah kalau kita lihat secara umum ya, budaya itu adalah peradaban manusia. Dia itu adalah hasil dari karya manusia. Oke, itu kalau kita lihat budaya, ya budaya secara umum. Nah, kaitannya dengan sekolah, kaitannya dengan hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita itu apa saja? Maka kita jabarkan lebih sederhana, ya budaya itu adalah kebiasaan, hal-hal yang dibiasakan, hal-hal yang dibiasakan itu kemudian menjadi budaya. Maka yang diambil yang baik-baik atau kalau istilah sekarang namanya kebajikan universal, kebajikan universal, hal-hal yang baik yang kita yakini maka itu disebut dengan budaya. Bapak Ibu, di sini ada 6 yang nanti akan kita bicarakan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol atau restitusi. Di situ yang terakhir adalah keyakinan kelas. Oke, nah ini budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan universal itu artinya keyakinan yang diakui tidak hanya oleh kita saja, tetapi diyakini oleh seluruh dunia yang diterapkan di sekolah. Budaya positif, sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Maka penerapan budaya diperlukan tuntunan teladan dari Bapak Ibu guru semua. Maka di awal saya sampaikan kebiasaan, sekali lagi kebiasaan. Oke, itu mungkin gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang sudah baik yang ada di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain mungkin. Nah ini mungkin bisa menambahkan yang lain, hal-hal baik atau budaya baik yang ada di sekolah kita Pak Ibu. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Tadi mengenai budaya positif, hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, mungkin diantaranya
berkaitan dengan tata tertib, Pak. Tata tertib siswa dan tata tertib semua yang harus ditaati oleh warga sekolah. Semuanya sudah tertulis di tata tertib. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Kita berikan terus berkaitan dengan tata tertib tadi yang saya tangkap. Mungkin ada yang lain mungkin bisa menanyakan. Ulangian, monggo Bu. Pindah mungkin pakai punta monggo. Misalnya kita gitu Pak Ibu. Terima kasih. Jadi untuk budaya positif, disampaikan oleh Pak Heru tadi, budaya positif di sini juga termasuk di dalamnya adalah membentukkan karakter dari peserta didik. Misalnya dalam hal ini adalah bagaimana anak didik kita saat kita masuk ke sekolah, contohnya berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, memberikan salam, dan itu semuanya termasuk dalam budaya positif yang harus kita tingkatkan bersama, kita lakukan bersama untuk menanamkan karakter pada anak didik kita. Terima kasih. Oke, itu yang disampaikan. Kita berikan terus. Yang tadi disampaikan oleh pemerintah betul, jadi hal yang baik disampaikan oleh Pak Dodi juga betul, hal-hal baik yang sudah pernah atau yang sudah dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang semacam ini. Ini yang saya tunjukkan yang berada di sekolah kita ya. Misalnya S3, senyum, sapa, selam. Bahkan ada yang menyebut S5 ya. Ada yang S6 bahkan gitu. Kemudian hal baik yang lain misalnya upacara itu jelas itu kita laksanakan. Kemudian sebagai sekolah umum yang mayoritas di SMP kita adalah Muslim, maka pembiasaan membaca Asmaul Husna juga kita lakukan. Itu adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang barangkali bukan barangkali tapi sudah kita laksanakan, tapi mungkin harus dioptimalkan kembali. Benar kita nonton ya. Oke, nah ini contohnya tadi sudah. Bapak Ibu kita pernah melaksanakan kegiatan pungut sampah, pungut dan pilah, tidak hanya pungut tapi pilah. Seperti ada organik dan anorganik begitu ya. Oke. Yang pertama ini yang kita bahas Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah ini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu yang seperti yang kita ketahui saat ini kita menuju ke kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, bahwa kemudian masih ada pro dan kontra, itu adalah wajar, tetapi kita sebagai praktisi yang langsung berhadapan dengan anak didik di sekolah tentu akan langsung mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu di dalam paradigma yang baru ini, kalau dulu 2013 mungkin kegiatan di kelas kita itu lebih banyak aktivitas guru dibandingkan siswa. Itu harus kita akui. Kegiatan diskusi barangkali yang pernah, cuma tidak begitu banyak, saya yakin itu. Saya juga demikian. Saya itu kalau di kelas biasanya ya lebih banyak yang saya ngomong ke teman. Anak-anak hanya mendengarkan, mungkin yang betul gini ngantuk, Nah sekarang adanya pembelajaran dengan paradigma baru, kita dituntut untuk istilahnya kalau sekarang itu menggambar
kita among kepada peserta didik. Nah, maka kemudian sebagai dasarnya ada namanya sekarang itu namanya pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa dasarnya bahwa manusia itu adalah memiliki karakter yang berbeda-beda. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, dia nggak bisa disamakan. Mungkin Pak Fajar sukanya olahraga apa Pak Fajar? Ini murid kita dulu ini, sekarang jadi teman. Sukanya apa Pak Fajar? Oh, sepak bola. Pak Fajar sukanya sepak bola. Bukus ini mungkin sukanya apa? Membaca. Bu Betty sukanya apa? Bu Hasta sukanya apa? Mendengarkan musik. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau Bu Hasta, kemudian Bu Betty dan Pak Fajar dengan kesukaan yang berbeda-beda, menurut Bapak Ibu, penilaian yang kita terapkan kepada beliau-beliau ini apakah sama? Cinta yang gede, pendapat beda, Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin mengacu pada berdiferensiasi, setiap peserta didik mempunyai hobi ataupun latar belakang yang berbeda. Untuk kurikulum merdeka diharapkan Bapak Ibu dapat membedakan atau mengelompokkan, mungkin berdasarkan dari hobi ataupun dari latar belakang dari peserta didik tersebut, agar nanti hasilnya dapat kita capai dengan maksimal. Demikian, terima kasih. Kita berikan luar biasa bintang ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti Bu Jai dan Bu Hasta ya. Angkatan beberapa bintang hadir. Oke, yang disampaikan bintang itu betul. Jadi karakternya berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda, profilnya pun berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat anak-anak kita itu jelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sangat tidak adil apabila kita memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama gitu. Maksudnya itu tadi contohnya Pak Fajar, Bu Betty dan Bu Hasta tadi. Masa senangnya diri, gayanya diri kok ya kita perlakukan sama kan nggak fair begitu loh guys. Kayaknya gitu. Nah, Bapak Ibu yang seperti penjenengan sudah ketahui, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira ini hanya mengulangi saja. Ini Bapak Ibu sudah kerja semuanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama adalah terima dan bertakwa kepada Tuhan. Apa wujudnya ya? Budaya positif sering kita lakukan. Yang kedua adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Menurut Bapak Ibu, 6 dimensi ini yang sudah sering kita lakukan di sekolah kita itu yang mana gitu? Kebinekaan, kalau kebinekaan wujudnya apa Pak Fajar? Beda agama, dan kita saling pasti dalam satu sekolah itu nggak muslim semua, mesti ada saling menghormati. Temuan Pak Fajar hebat ini, luar biasa ini murid kita ini. Oke, betul itu apa namanya berkebinekaan global. Tentu di sekolah kita tidak hanya muslim ya. Nah, ini wujud toleransinya ada. Kreatif misalnya apa? Wujudnya apa? Kreatif apa? Apa? Nah, kreatif apa kreatif? Bisa dari dia menyampaikan pendapat, dan dari hasil produknya ya. Jadi misalkan anak itu pandai dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi ya, debat lah maksudnya. Itu kan seperti secara akal ya, secara cipta, secara pikiran. Tapi kalau anak itu pandai menciptakan produk, misalnya dia bisa menciptakan produk
telepon, berarti kan dia sudah bisa kreatif di sini, atau kreatif dalam hal bisa menciptakan barang bekas, ya, barang bekas bisa menciptakan, contohnya adalah dibuat bunga atau dibuat yang lain itu. Itu menurut saya, Pak. Oke, laras komunitas. Bumi berbuat bumi kan bumi. Agak masuk nih. Sewu. Seperti yang sudah dipraktekkan di sekolah kami, itu ada B5, kemarin ada pembuatan kreativitas hastakarya siswa, terus kemudian mereka juga ada show, kita tampilkan show waktu di SMP di Satu Kerajinan ini kita tampilkan untuk waktu itu pengolahan sampah. Itu Pak yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bu Pi. Jadi memang ternyata di sekolah kita mulainya paradigma pembelajaran baru yang berpihak, yang amal kepada siswa ternyata sudah kita laksanakan. Oke, lanjutnya. Nah, paradigma baru untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, nanti kita sampai pada apa itu sebetulnya kontrol, gitu kan? Nah, paradigma tentang teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Bapak Ibu, selama ini kita salah dalam menilai anak, termasuk saya bertahun-tahun ternyata baru sadar, oh iya ternyata filosofinya adalah bahwa mungkin Pak Eri yang lebih paham sebetulnya karena beliau BP, DK, Bu Umi ngoten DK juga. Kita itu punya ilusi apa Bu Jai apa? Ilusi apa Bu? Ilusi apa Bu? Oh, khayalan kita Iya, khayalan kita ya. Kita itu menghayalkan sebetulnya murid itu bisa kita kontrol. Kita dengan PD-nya mengatakan, anak-anak hari ini kita masuk jam 7 sekian. Kalau terlambat dan undangan dan seterusnya. Ini kita sering praktekkan, bahkan saya termasuk cukup galak gitu. Atau nggak Pak Pajar, Pak Jun dia galak Pak. Oke Pak, oke galak. Oke, dengan diakuinya dengan sangat jujur. Yakin. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Jadi kadang itu kita melihat anak-anak kita di kelas sebagai wali kelas misalnya kita, kok kamu bisa melakukan hal itu, apa sih yang menyebabkan kayak gitu nanti, atau sering kita lakukan tiba-tiba anak ini melakukan kesalahan, kemudian tanpa kita mengetahui alasannya kita hukum mereka. Nah ini ternyata dengan paradigma baru ternyata itu kita salah dalam hal ini. Ilusi bahwa semua pengawasan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu. Nah ini bahwa kita punya bayangan bahwa ternyata sebagai guru selama ini saya terutama melihat bahwa kita itu bisa memaksa siswa. Iya betul bisa memaksa, tapi memaksanya itu bagi anak itu diterima sebagai bentuk keikhlasan mereka, diterima sebagai kesadaran mereka, atau dia melaksanakan karena terpaksa. Ini yang harus kita perhatikan gitu Pak Ibu. Nah ini tadi, nah cara bahasane Jawa ngoten lho, rumangsane awake dhewe iso ngatur bocah sakarepe dhewe, iso menghukum bocah sakarepe dhewe, ternyata saya salah. Mohon maaf Pak Pajar. Jadi begitu bahwa sekarang saya sadar ternyata saya itu salah gitu.
dan orang yang baik katanya salah satunya harus sering-sering minta maaf gitu kan. Beberapa bulan Bapak Ibu ini sekedar sharing saja di beberapa kelas yang saya ajar, ternyata saya itu membiasakan diri beberapa bulan ini. Dulu saya nggak begitu, sekarang saya sadar kalau masuk saya kelas itu saya sering gitu. Kalau saya terlambat ya, saya sering minta maaf itu beda. Kalau maaf ya Pak Juni hari ini terlambat karena nggak apa-apa Pak, lama terlambat Pak, kayak gitu Pak. Dulu kan orang ngomong itu. Gak merasa sekalian gak apa-apa, yang penting ada tugasnya anak motor Oke, nah ini Bapak Ibu stimulus respon. Nah itu tadi ya, romansanya EDW gitu kan. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrolnya kita berusaha, mestinya ya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Tidak boleh sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai bentuk kesalahan. Teori kontrolnya sama perilaku memiliki tujuan. Nah, maka tadi saya singgung bahwa setiap siswa kalau melakukan kesalahan, kita atau saya terutama itu selalu langsung menghukum, langsung memperlakukan siswa itu salah. Tetapi kita belum tahu, saya belum lihat loh alasannya apa sih membuat salah. Kenapa sih kamu terlambat, kan itu jarang kita lakukan. Kita langsung hukum semacam itu ya. Terutama saya dengan berbeda. Saya mengontrol orang lain. Teori kontrolnya ternyata saya nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah sebetulnya adalah pribadi kita masing-masing ya. Bahwa kita bisa mengontrol, ya, tapi apakah dilaksanakan dengan kesadaran mereka gitu, atau gitu atau dengan keterpaksaan, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian model berpikir yang menang-menangan, ini juga sering saya lakukan dulu, tapi sekarang saya merubah. Insaf dua star, saya insaf ternyata, so menang-menangan. Setiap orang karakternya berbeda-beda. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Hampir sama dengan budaya positif, saya kira disiplin positif adalah hal-hal yang baik. Tadi Pak Heri menyatakan di awal tadi, hal-hal baik yang sudah dilakukan, tentu di sekolah. Nah ini apa contoh penerapan disiplin positif yang telah kita terapkan? Mengulangi lagi, disiplin positif banyak sekali yang sudah kita contohkan. Saya kira pendengar semuanya bisa mengatakan sudah atau sering melakukan. Ini saya berikan foto yang semacam ini. Dulu sebelum saya mengikuti program guru penggerak, kebetulan saya tidak suka foto-foto, maka kalau di foto atau di video itu kalau yang ngajari itu Basta itu, Pak ngeten, tapi sekarang itu saya nggak bisa itu. Itu akhirnya beberapa hari saya ambil fotonya anak-anak, baik itu itu guys, S3 tahun, saya kebiasaan membuat diskusi Mana disiplin sebetulnya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Misalnya salah. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Heri. Sebetulnya disiplin tidak hanya hukuman, ya. Disiplin harus memberikan alternatif lain jika tidak digunakan sama sekali. Pengertian kita kalau disiplin itu selalu hubungannya dengan kalau melanggar berarti dihukum, melanggar dihukum dan seterusnya. Nah disiplin sebetulnya kalau dilihat dari filosofinya berasal dari kata disiplina, yang artinya disiplin ternyata pengertiannya adalah belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu usaha penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukum. Jadi di sini
kita bisa ambil maknanya bahwa disiplin itu sebetulnya berangkat dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, ini selaras dengan biasa Dewatara, Bapak pendidikan kita sebagai dasar pijakan awal ketika pemerintah dalam hal ini melaksanakan kebijakan kurikulum merdeka. Itu kan filosofi dasarnya kan dari biasa Dewatara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, artinya disiplin yang berangkat dari kesadaran diri, yang memiliki nilai motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini kemudian peran kita di situ. Saya ulangi lagi, peran kita di situ ya, mendisiplinkan mereka. Karena secara internal nanti akan kita lihat ada motivasi internal, intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kemudian peran guru, nek kira-kira anak orang iso didisiplinkan, maka kita mendorong mereka untuk disiplin. Enggak salah, asal tidak sifatnya tidak memaksakan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini sudah setengah jalan motivasi perilaku manusia. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Ini sepertinya biar tidak ngantor. Maka saya minta tolong ada salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin apa istilahnya. Kalau sekarang istilahnya anak-anak itu sukanya ice breaking ya. Ice breaking. Halo? Oh, ice cream. Oh ya, Bu Asta sukanya ice cream. Ice cream ya. Oke, mantan siapa yang mau memimpin? Bu Asta mungkin? Oke, mau tahu. Saya tak duduk dulu. Oke, siap. Bapak Ibu, mari sejenak kita bersama-sama meregangkan otot-otot yang ada di tubuh kita ya, biar tidak kaku, biar lemes lagi. Kita pernah melakukan ini nge-gym bersama sesaat gitu ya. Masih ingat? Lupa. Tanpa musik dulu ya. Biar serempak. Nah, diawali kanan dulu. Tangan kanan. Nanti berdiri ya, saat ada musik berdiri latihannya duduk-duduk. Tangan kanan dulu ya, diangkat ke atas, up. Bilang up. Kiri juga up. Kemudian ditarik ke bawah, take it down. Kanan dulu ya, kita ulangi ya. Up, take it down. Mungkin berdiri di biasanya. Nanti kalau sudah lagi Oh, musik. belum waktunya berdiri. Kemudian kaki kanan dulu, buka tutup dua kali gitu. Kanan dulu ya. Out, in, out, in. Terus ganti kiri. Out, in, out, in. Kemudian disertai pakai gerakan tangan. Tangannya didorong gitu. Out, in, out, in. Out, in, out, in. Ganti kiri. Out, in, out, in. Bisa ya. Kemudian kedua tangan disiramkan di bahu, bilang cross. Bahu bahasa Inggrisnya apa? Shoulders. Kemudian tangan diangkat ke atas, digoyang-goyangkan, rock. Coba kita ulangi, cross, shoulders.
Jadi semuaan Pak. Bapak Ibu, saya mungkin membayangkan tadi Bu Hasan jika memimpin SBG karena yang kelas muridnya ini melihat gerakan yang biasa atau mereka bersemangat atau semangatnya karena biasa yang muter-muter tadi. Luar biasa, saya senang sekali. Jadi anak-anak bayangkan itu kalau kita sering SBG ya, pasti mereka akan semangat, terutama di jam-jam siang. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia dibagi menjadi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu namanya berarti motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan, itu juga melakukan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, itu berarti namanya motivasi internal. Nah, anak-anak sering kita lihat Bapak Ibu, mereka itu melakukan kegiatan itu menurut Bapak Ibu lebih banyak saat ini yang dengan Persani saat ini lebih banyak karena internal maupun eksternal. Menurut Ibu dia gimana? Terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya untuk melihat karakter anak sekarang ini, anak itu lebih memotivasi eksternal ya Pak ya. Soalnya kalau internal ini agak kurang. Sekarang anak itu lebih termotivasi kalau kita memberikan
Kalau dia sama Pak Pak Fajar sama gitu. Anggapannya sama gitu. Oh beda. Oke, jadi Bapak Ibu itu motivasi internal yang berangkat dari tadi di awal tadi saya sampaikan, berangkat dari kesadaran kita sebagai siswa, berangkat dari kesadaran. Nah, ternyata teori itu sama dengan atau selaras dengan merdeka yang disampaikan oleh KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Itu jelas itu bahwa kita itu boleh saja diperintah, tapi apakah perintahnya itu kita laksanakan dengan penuh kesadaran atau mindfulness istilahnya, atau karena keterpaksaan. Nah, saat ini ada pro dan kontra. Jadi ada yang pro mengatakan bahwa kita memberikan penghargaan kepada siswa itu adalah baik, tetapi ada yang kontra. Oh, capek ini namanya penghargaan dan seterusnya, itu sebetulnya menimbulkan pro dan kontra. Saya pribadi, oke, itu motivasi perilaku manusia tadi sudah, untuk mendatangkan imbalan dan penghargaan. Nah, pengaruh jangka panjangnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kadang penghargaan ini yang kontra terhadap penghargaan. Saya kurang cocok sama penghargaan. Kalau Bapak Ibu kira-kira setuju kurang kalau penghargaan begitu. Nah, ini penghargaan ternyata pada sisi yang lain pengaruh jangka panjang ya, penghargaan dan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan. Karena apa? Penghargaan itu biasanya ada faktor eksternal yang muncul dari seseorang. Seperti contoh, saya diberikan penghargaan selama Unifta, kemudian saya berusaha untuk ingin mendapatkan nilai baik ketika saya disupervisi, karena motivasi saya dalam motivasi eksternal itu kita. Sehingga saya harus saranilah aku bisi kan. Bukan karena memang itu kesadaran saya, ini tugas saya dan seterusnya. Kira-kira begitu gitu. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Ini kalau apresiasi oke, tetapi bisa dilakukan secara khusus. Nggak usah di depan banyak orang, kira-kira begitu. Tetapi kita sudah biasa gitu. Jadi kan gitu, kalau ada lomba kelas kemudian disampaikan oleh kepala sekolah kita pada satu upacara di Pak Eli gitu, biasa gitu soalnya gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu baik apa enggak sebetulnya gitu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Saya tertarik pada yang keempat, pengakuan kepada semua murid, karena pada dasarnya kita tahu bahwa setiap murid, jadi kan awalnya saya sampaikan, setiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda. Oke, kalau Bapak Ibu pernah meresani, tapi tidak saya tayangkan nanti waktunya terlalu lama. Ada bebek, kemudian satunya ada ular, satunya ada burung. Menurut penggilingan, siapa yang kira-kira nilainya baik ketika ada lomba terbang? Apa? Burung. Kenapa? Rekor mulai. Punya saya bilang kalau tadi bebek, burung dan juga ular. Nek lombanya lomba renang atau niku sing menang sinten kita? Bebek. Kenapa? Sama dengan dia punya selaput pengajar nah. Sama dengan anak didik kita ini lagi ke tadi ya filosofinya. Sama dengan anak didik kita,
ketika Pak Fajar yang suka sepak bola suruh pasti karena nggak bisa nilainya Pak Fajar jelek. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini yang belum menyampaikan pendapat sinten nggih. Bu Betty dereng nggih wong nggih. Dereng. Menurut Bu Betty, kebutuhan manusia itu apa nggih? Kebutuhan dasarnya. Menurut Bu Betty apa saja? Jawab somping. Somping ya Pak ya. Monggo, Bu Betty. Apa malam? Kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar manusia. Seperti jasmani, rohani, papan, pangan, sandang, ya, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu C tadi yang ngontang ngantuk monggo Bu C. Bapak-bapak. Biar kesoten Bu berdiri. Terima kasih Bapak Jani. Kalau saya kebutuhan dasar manusia itu banyak. Misalnya saya itu pengen dicintai oleh Pak Joni. Kebutuhan dasar cinta dan sayang. Kemudian kebutuhan dasar ketika kita itu kan hidup butuh makan. Jadi kan kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup karena kita butuh makan. Kemudian kebutuhan dasar ketika saya tuh sering bercanda sama teman-teman, jangan ya. Berarti ketika kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian sama anak-anak saya, misalnya saya lari membahas ini, berarti saya mengeluarkan kebutuhan dasar yang saya berpuasa. Misalnya seperti itu Bapak Jani, terima kasih. Matur nuwun Bu C. Saya suka memanggil Bu C karena beliau lebih senang dipanggil itu daripada nama aslinya. Dalam telepon Bu C. Oke. Singkatnya gitu. Yang disampaikan Bu Betty sama Bu C betul ya? Nah, yang pertama bahwa kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Tadi yang disampaikan Bu Betty, makanan, pakaian, keamanan, kesehatan, kan? Kasih sayang tadi yang disampaikan Bu C. Terima kasih. Mungkin cinta mau ya, mau mencintai. Terima kasih Bu C. Harga diri, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Pak Latif senang ya, teman-teman saya pintar-pintar ya Pak Latif ya, luar biasa itu. Pak Latif adalah guru SMP, guru SD 2 SMA. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bedakan 3 hal tadi. Nah, karena hukuman itu tidak berencana, tergantung nanti di awal tadi saya sampaikan ya. Jadi pada saat kita menangani masalah yang dihadapi oleh siswa, Bapak Ibu, biasanya selalu kita dihadapkan pada pelanggaran kemudian hukuman, dan seterusnya. Nah, ternyata hukuman itu bisa menimbulkan efek yang negatif. Sementara yang kedua adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sifatnya dilakukan, tapi kemudian ada kesepakatan terlebih dahulu, ada kesepakatan. Nanti kita bicara ke situ juga.
Kemudian ada restitusi. Pada prinsipnya, ini terlalu panjang. Pada prinsipnya restitusi itu adalah penanganan yang melibatkan mereka sendiri. Anak-anak terlibat dalam penanganan sendiri. Kita benar. Dia melakukan kesalahan, tetapi kemudian kita bantu, kita fasilitasi anak-anak untuk ikut menyelesaikan masalah. Itu restitusi, Bapak Ibu. Contohnya ini ada contoh, ada Ibu Ani. Saya sengaja tidak ambil di SMP kita. Sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas, namanya maaf sekali lagi nih, tanpa ada unsur sengaja, kebetulan nama muridnya namanya Harus mohon maaf. Saya maksudnya gini, tadi kalau Pak Heri tadi ikut sebagai peserta, maka sebetulnya tadi ada kesempatan untuk mengganti karena Pak Heri datangnya terlambat, bisa terganti sama siapa. Maaf ya Pak Heri, beberapa anak datang terlambat dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang alasan Heri melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, bayangkan saja. Kira-kira apa yang dilakukan Heri? Alasannya apa ketika melakukan itu? Oke, monggo Bu. Mungkin Heri itu mempunyai alasan kenapa dia meminta bekal secara paksa. Mungkin Heri tidak membawa bekal karena di rumah hanya ada nasi. Jadi Heri melakukan meminta makan siang temannya sehingga dengan cara paksa. Yang mungkin merasa kelaparan, mungkin tidak membawa bekal sama dengan temannya, mungkin hanya nasi tidak sama lauknya seperti itu. Mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu kenapa Heri bisa melakukan hal itu. Mungkin alasannya itu. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Ini gara-gara Pak Heri namanya jadi ada dua. Mestinya Heri semua ya, gitu? Iya kan? Nah itu ada Agus bareng ngapain itu Agus itu? Mestinya Heri. Menurut kira-kira apa yang alasan Heri melakukan itu? Senang jalur makanan. Nah ini Bapak Ibu, jawabannya sebaiknya gimana mencari tahu alasan Heri melakukan tindakan tersebut. Restitusi. Apabila jawaban dari karena lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal, maka kebutuhannya adalah kebutuhan Diri itu adalah kebutuhan tadi yang ada yang disebutkan tadi, bertahan hidup, kesenangan dan sebagainya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, lepas dari ini, kita sebagai guru, apakah rela gitu loh, ego, biasanya ngomongin ego ketika tanpa mengetahui alasannya kemudian Heri yang tadi suka usul tadi kemudian kita hukum, kira-kira begitu. Pripun rasanya kita sebagai guru gitu loh. Ketika Heri ini dia jalur kontrolnya memang kan untuk bertahan hidup kan, kira-kira begitu gitu. Monggo lah kita cermati. Saya beberapa minggu terakhir ngikutin itu ya. Ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kaitannya dengan bukan bertahan hidup tetapi kasih sayang. Tapi kan ada kasih sayang. 1 bulan ini saya masuk kelas Bapak Ibu di kelas 9. Saya perhatikan anak-anak saya ngerti beling gitu. Bulan kelas 9 itu kan ada beling. Kemudian saya ajar, kemudian anak-anak itu ngomong sih, fisiknya bukan baik. Kemudian saya dekati anak-anak laki-laki itu. Beberapa, bukan hanya satu, beberapa. Kemudian saya pegang kepalanya, mohon maaf, saya pegang kepalanya. Pak Pasir, mohon maaf ya, saya pegang kayak gini. Ini saya tidak pernah lakukan belum beberapa puluh tahun yang termasuk
wajar juga. Nah, ketika saya tanya anak tersebut, namanya Iqbal, saya tanya, Iqbal, kamu pernah diperlakukan kayak gini di rumah? Ternyata nggak pernah, Bapak Ibu. Ternyata nggak pernah. Kemudian saya tanya kenapa? Ya nggak pernah Pak. Pokoknya bapak saya itu kalau pagi udah ngopi, habis itu kemudian ke sawah, pulang ngopi lagi dan seterusnya. Kegiatannya semacam itu. Jadi nggak pernah melakukan kegiatan memperhatikan anaknya. Bahkan mengelus kepalanya itu nggak pernah. Maka kemudian kalau lagi lebih, kemudian saya elus begitu, betul nonton biasa, pulang betul gembeng Pak. Maksudnya gitu. Saya elus begitu kepalanya, kemudian dia cerita. Ternyata memang dia memerlukan kasih sayang. Dan ternyata karena kasih sayang, butuh kasih sayang, maka jelas kebutuhannya mereka pengen mendapatkan kasih sayang, pengen mendapatkan perhatian, gitu Gus. Maka kemudian terjadi apa? Yang terjadi saya berarti, oh iya ternyata anak ini minta perhatian, makanya melakukan hal-hal yang negatif gitu loh, kira-kira begitu. Saya nangkapnya gitu. Dulu ya seorang baru ya pendiam gitu kan, pokoknya kosong. Maka kerewe pendiam gitu. Ini dulu tapi saya sekarang tidak saya lakukan. Bapak Ibu ada yang sering melakukan ini sebelum saya ke situ. Sering melakukan itu Nek saya mulai mengelus itu kepalanya, tapi yang laki-laki nek perempuan betul. Saya coba begitu. Oke betul mungkin atas buje loh mungkin jadi TR itu guys. Jadi yang bisa kita lakukan itu pada anak-anak didik kita. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu tadi di awal saya katakan bahwa ilusi kita bisa mengontrol orang, bisa mengontrol anak, bisa memaksa anak tetap kita. Nah kita lihat di sini 5 posisi kontrol. Ada 5 macam. Nah ini dasarnya dari sini Bapak Ibu. Jadi kita berbicara mengenai posisi kontrol ada dasarnya. Teori Glasser dan Dawson menyatakan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan melakukan posisi kontrol. 5 posisi kontrol adalah penghukum. Nah ini membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru untuk melakukan posisi kontrol kepada anak didik kita. Nah dari 5 ini yang sering kita lakukan pada anak didik kita itu yang mana? Menurut Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Begini loh, jadi orang lupi kita membuat anak bersalah. Apakah kita sebagai teman bagi anak? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Yang sering kita lakukan itu yang mana? Penghukum ya. Iya. Nah, saya menonton itu berarti yang sering melakukan. Iya. Benar tadi. Bagaimana Pak? Penghukum ini gambarnya gitu. Saya agak sulit mendapatkan dokumentasi ini dan hukum itu. Sebetulnya saya bisa menerapkan itu tak jewer, kemudian tak minta untuk difoto, tapi kan nggak lucu. Jadi nanti viral Pak. Jadi malah bermasalah nanti ya. Maka saya cari ilustrasi yang lain saja. Membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah sebetulnya yang kelima itu sebetulnya yang baiknya hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini ternyata yang kita lakukan adalah sebagai penghukum. Ini kasusnya pada saat upacara bendera ada anak yang tidak memakai atribut. Yang berikutnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu mengecewakan ibu, bapak, guru. Ini ternyata membuat rasa bersalah bagi anak. Jangan seperti oh dia kandani bulan dari yang lain. Yang nyata membuat rasa bersalah. Acara orang aku atribut bulan dari ini langsung
Tolong kita share misalnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Biasanya Bapak Ibu guru BP ini biasanya. Ngatas ini, lolos jadi bijaksana gitu. Tolong bantu Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi. Ini kita sebagai teman, memang harus sabar kalau kayak gini. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Kalau pacaran nanti lihat ribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Maaf ini tulisannya karena saya tulisnya malam masih jadi ulang pemantau. Yang terakhir, nah ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru senior. Pengalaman saya begitu. Bapak Ibu yang ada orang sampun sepuh senior biasanya berlakunya begitu. Karena bijaksana itu tadi tidak hanya teman kan tadi, teman kalau bocah jadi akan dari bela-beli. Jadi masalahmu apa tau kayak gitu kan, akhirnya kan. Kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Ini kita sebagai manajer. Nah, penerapan posisi kontrol guru. Oke, kita cek satu persatu. Yang pertama, posisi kontrol apakah aku jika saya kecewa sama kamu? Berarti yang mana yang terbaik dulu? Saya kecewa sama kamu. Tadi kan ada 5 ya. Saya kecewa sama Bu Bos. Yang mana berarti? Posisi kontrol apa itu berarti? Rasa bersalah. Berarti saya memperlakukan Bu Bos merasa bersalah gitu loh. Posisi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang mana kalau yang merasa bersalah. Terus G? Iya. Oh, yang berikutnya apa itu? Nah, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pelajar gantian. Mbak? Betul manajer? Ayo kita lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman gitu, dan harus kita sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dan menghukum teman, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Gimana? Menghukum gitu. Dan kita nggak tahu bahwa apa? Iya, yang melakukannya itu alasannya. Kira-kira begitu gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini mencatat. Ini kita ke sini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan ulangi lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita cek hasilnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Konsekuensi, murid diminta untuk push up. Mengganti kertas tugas teman yang kita coret-coret. Membersihkan tumpahan air dan seterusnya. Nomor 5, 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu, Bapak Ibu. Hukuman. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke, kita cek hasilnya. Hukuman. Iya. Membersihkan teman itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket juga konsekuensi karena sudah ada kesepakatan dengan guru lapangannya, guru kecilkannya. Hukuman, nah ini kan hukuman menyakitkan, sedangkan konsekuensi terjadi karena memang kita melakukan, jadi ada konsekuensinya. Kira-kira begitu ya. Dan seterusnya, hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi merupakan tanggapan.
hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dan seterusnya. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang keyakinan kelas. Monggo nanti kita coba, Bapak Ibu yang belum melaksanakan, kita laksanakan di kelas, okay? Selama ini kita terbentur kepada peraturan, terbentur kepada tata tertib dan seterusnya. Dan sekarang kita laksanakan tata tertib, tetapi berdasarkan oleh keyakinan kita masing-masing, keyakinan siswa kita masing-masing, yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaan muncul di sini gitu. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan dan peraturan tadi sudah. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas itu berasal dari motivasi intrinsik atau diri seseorang, lebih bersemangat menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita coba membuat keyakinan kelas. Kalau yang belum, silakan nanti dicoba. Bedanya kalau SMP dengan SD, kalau SD itu gurunya dalam satu hari itu namanya guru kelas, itu lebih mudah. Tapi bagi kita yang guru SMP itu, yang kita butuhkan, ya di situ ada wali kelas. Tapi apakah guru mapel punya hak untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan anak-anaknya? Punya enggak? Boleh enggak? Iya, boleh. Pak Fajar dengan mapelnya, Pak Fajar apa sekarang mapelnya? Seni budaya kan? Seni budaya. Kita dengan PPKN-nya, dengan bahasa Jawa dan seterusnya. Oke, pembentukannya bersifat abstrak, keyakinan berupa pertanyaan universal, membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat dan seterusnya. Oke, ini saya coba Bapak Ibu di kelas 7, di kelas 7A. Jadi awalnya saya sampaikan anak-anak kita buat keyakinan kelas ya. Nopo Pak, niku keyakinan gitu pertanyaannya. Keyakinan kelas adalah hal-hal yang baik yang kita yakini. Kemudian kita sebelum kita yakini, kita sepakati dulu, baru kemudian kita yakini. Udah, tulis saja harapan kamu terhadap kelas ini, harapan yang baik-baik, gitu saya sampaikan ke anak. Nopo Pak, kelas inklusif lagi? Iya. Dilarang membuli Pak? Iya. Tulisan sembarang. Pengen gurunya tidak membuli siswa Pak? Iya. Tulis, pokoknya tulis, makanya gue baru pakai dia saya di putusan apa ya kemarin siapa itu? Wah, kayak memang memang nggak, kalau bukan nulis itu saya minta menuliskan anak-anak itu. Nah, sudah menulis hal-hal harapan anak, kemudian kita pilah-pilah itu menjadi kesepakatan. Dipilih, nah saya kira-kira kode, nggak usah kita ambil aja gitu. Jadi tempelannya kita ambil, kemudian menjadi kesepakatan dulu, disepakati oleh kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu mungkin muncul ada kalimat-kalimat yang negatif. Contoh, dilarang membuang sampah, karena wonten itu. Dilarang, apalagi ya? Dilarang membuli teman. Ya. Jangan membuli teman, jangan terlambat. Nah, itu kalimat negatif. Kemudian dalam keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang negatif itu harus menjadi kalimat yang positif. Maka kira-kira begitu, menjadi kalimat positif. Contoh, jangan membuang sampah. Berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada Buang tempatnya. sampah pada tempatnya. Dilarang membuli. Sayangilah teman. Luar biasa. Nah, ini contohnya anak-anak menuliskan itu, kemudian mereka tempelkan. Nah, itu Bapak Ibu. Hasilnya sesudah menjadi keyakinan kelas, muncul kalimat-kalimat yang sederhana, tidak panjang. Contohnya, saling menyayangi sesama teman, atau saling menyayangi gitu loh. Nah, itu sesama teman, dulunya nggak saya
ya, saling menyayangi, kemudian saling membuli tadi tidak boleh membuli menjadi kalimat yang baik, saling menghormati gitu. Misalnya yang lain ya, misalnya dilarang membuang sampah, misalnya itu menjadi kalimat yang universal, yang baik. Contohnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Dan barang-barang itu kalau orang hilang misalnya kayak itu kan ada. Terus anak-anak itu nulis menjadi kalimat yang positif apa? Kemudian kita yakini saling menjaga keamanan dan seterusnya. Kira-kira itu menjadi keyakinan kelas. Dan setelah itu nanti baru ditandatangani oleh siswa semua. Baru kemudian kita tempel di kelas. Boleh kita ganti pakai kanva apa itu. Kemudian kita ini sekedar ini yang keenam ini sekedar saya ingin membagikan pengalaman mungkin saya Bapak Ibu saya membagikan pengalaman tentang pengalaman saya membuat keyakinan kelas. Dan ketika anak-anak lupa maka kemudian kita ingatkan, oh kamu melanggar keyakinan kelas ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya saya kasihkan umpan balik. Bagaimana perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Saya senang membuat keyakinan. Yes, tidak mari spesifik, tapi mereka akhirnya bisa membuat sendiri. Refleksi dan umpan balik. Senang membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas bisa disepakati. Belajar dengan Pak Joni menyenangkan karena Pak Joni gak galak lagi dan seterusnya kayak gitu. Itu kira-kira motor gitu kalau benar saya. Jadi yang terakhir ini, ternyata masih ada yang pernah restitusi. Nah, restitusi tadi menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka seperti dosen, memperbaiki rumah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sering kita menangani masalah anak didorong oleh segitiga restitusi. Nanti saya berikan contohnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Contohnya ya, kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan ini. Ibu bapak guru tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Nah ini kemudian timbul yang ketiga. Yang kedua, maaf. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan. Nah ini tadi, kamu pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan. Keyakinan. Yang tadi restitusi hubungannya dengan keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan, terlambat sekolah misalnya, maka kemudian kita tanya, oh berarti kamu itu melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Apa ya? Disiplin Pak. Oh ya disiplin. Berarti bagaimana caranya agar lebih disiplin? Ya saya harus berangkat pagi Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Seandainya ini kita tidak hanya kita terapkan pada siswa, tapi kita sebagai guru diperlakukan hal yang sama oleh pimpinan kita. Atau itu rasanya senang ya. Surat hukum. Gimana sehat? Alhamdulillah. Ini Pak Joni mendapatkan laporan ini dari temanmu, namanya Dixon ini. Kamu habis marah-marah ya sama Nabil ya? Iya Pak, Sofi. Kenapa? Soalnya tugas-tugas dan juga ulangan saya Pak. Sampai gebrak-gebrak meja? Iya Pak. Oh gitu ya. Itu kamu punya alasan itu anak. Kenapa itu kamu bisa marah-marah sampai gebrak meja itu? Iya Pak, saya marah-marah. Punya tugas, kemudian tugasnya itu dikerjakan, kemudian ada yang usul, kemudian nyontek. Kalau sana ini marah-marah begitu. Sebenarnya gitu. Kalau saya tanyakan apa yang mungkin hampir sama dengan kamu ya. Nyontek apa? Mungkin kalau kita kerjakan sendiri terus, kemudian tinggal temennya nyontek terus kita mungkin marah-marah. Saya wajar. Cuma itu Bapak Joni mau tanya, ketika kamu marah-marah dan gebrak-gebrak meja itu sama Nabil itu, apa yang harus kamu hadapi? Apa namanya? Kamu sudah melanggar ini kasusnya. Contoh kasus begitu. Ini yang kedua, anak ini sering ngantuk karena iya, gimana kamunya? Sering ngantuk terus lambat. Ini dapat laporan ini dari guru BP.
sering datang terlambat sekolah ya. Sudah berapa kali? 5 kali. Wah, 5 kali. Menurut kamu terlambat sekolah itu termasuk pelanggaran atau tidak? Oh, iya, memang kita sering melakukan kesalahan itu wajar ya. Tapi menurut Iksan itu apa sih yang menyebabkan kamu datang terlambat? Nah yang kedua itu tadi ya, bahwa anak itu sering terlambat. Kemudian saya tanya penyebabnya karena sering main HP sampai malam. Cara penyelesaiannya bagaimana? Saya tanyakan lebih berarti orang carry, berarti ya, saya tidurnya jangan terlalu malam Pak, supaya berangkatnya tidak terlambat. Kira-kira begitulah. Itu makna dari restitusi itu. Jadi menyelesaikan masalah tapi dengan melibatkan siswa. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang ke-6 itu. Oke. Mudah-mudahan nanti kita sering melakukan itu, jadi tidak semata-mata melakukan hukuman. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah selesai dari 6 tadi. Barangkali sebelum saya tutup akan lebih bijaksana kalau Bapak Ibu salah satu untuk memberikan refleksi atau umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi mohon maaf di sini apabila saya dalam menyampaikan tadi banyak kekurangannya, kemudian saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Oke. Dari salah satu mungkin yang paling senior di antara kita ya, mungkin Bu Lita bisa memberikan refleksi kepada kegiatan pembelajaran kali ini, kegiatan sosialisasi. Monggo Bu Lita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pada siang hari ini ya, menurut saya banyak sekali manfaat yang kami peroleh, kita peroleh ya Bapak Ibu ya, karena adanya diseminasi dari Pak Joni, yaitu ilmunya sangat banyak sekali yang kita miliki. Artinya ada hal yang baru bagi kita, seperti yang tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita mungkin sering kita ngasih hukuman ya, tapi dengan adanya diseminasi dari Pak Joni, kita bertambah ilmu kita. Terus tadi ada istilahnya keyakinan kelas. Nah biasanya kita kan tidak pernah ya sebelumnya ini kita memberikan dengan anak-anak keyakinan kelas, kita belum pernah. Dan maka dengan adanya diseminasi dari Pak Joni, berarti kita tambah ilmu kita, tambah wawasan kita, bahwasanya kita sebenarnya kita harus dengan anak didik kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Maka dari itu, dari apa yang disampaikan Pak Joni, mari kita ubah bersama-sama. Berarti nanti kita mulai, kita terapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi, termasuk keyakinan kelas, terus masalah hukuman. Tapi untuk masalah budaya positif, itu sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal atau maksimal. Dan dengan adanya diseminasi ini, ya mari kita bersama-sama untuk mengoptimalkan budaya positif terhadap anak-anak kita. Terima kasih Pak Joni, refleksi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, begitu mata mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan selama kurang lebih ada 60 menit tadi banyak kekurangannya ya, pangapunten. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu waktunya atau menyediakan waktunya untuk saya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum